Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah peradaban Islam dari pertemuan ke-9 sampai 15. Langsung saja simak videonya. Yang pertama yaitu peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah. Zaman pemerintahan Abbasiyah yang pertama merupakan puncak keemasan dinasti ini. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Di samping itu, dinasti Abbasiyah juga merupakan dinasti yang menularkan konsep-konsep keemasan Islam dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai sektor telah membawa kemakmuran tersendiri pada masyarakat saat itu. Kemajuan di segala bidang yang diperoleh Bani Abbasiyah menempatkan bahwa Bani Abbasiyah lebih baik daripada Bani Umayyah. Di samping itu, pada masa dinasti ini banyak terlahir tokoh-tokoh intelektual muslim yang cukup berpengaruh sampai saat ini. Materi kedua yaitu peradaban Islam di Spanyol. Spanyol diduduki Islam pada masa Khalifah Al-Walid yang merupakan salah satu dari Khalifah Bani Umayyah pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Perkembangan Islam di Spanyol terbagi atas 6 periode, yaitu periode pertama 711 sampai 755 Masehi, periode kedua 755 sampai 912 Masehi, periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi, periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi, periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Nah, yang terakhir periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam di Spanyol meliputi dalam bidang pengetahuan yang terdiri dari filsafat, sains, fikih, musik, kesenian, serta bahasa dan sastra. Sedangkan dalam bidang pembangunan dibangunkan masjid dan istana yang megah. Selanjutnya, penyebab kemunduran Islam di Spanyol yaitu konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan keterpencilan. Yang ketiga yaitu Perang Salib, atau biasa dikatakan dengan Perang Suci. Perang ini merupakan peperangan antara tentara Islam dengan Kristen. Hal ini terjadi antar mula kebencian umat Kristiani terhadap masa pemerintahan dinasti Seljuk yang dapat menguasai kota suci mereka. Terlebih dinasti menguasai Baitul Maqdis. Dalam peperangan ini, tentara salib memakai tanda salib di pakaiannya sebagai tanda pemersatu umat Kristiani dan menunjukkan peperangan suci. Perang salib dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode pertama yang disebut sebagai periode penaklukan, kemudian periode kedua yang disebut sebagai periode reaksi umat Islam, dan yang periode terakhir adalah periode kehancuran. Keuntungan perang salib bagi Eropa adalah menambah lapangan perdagangan, menambah kesenian, dan penemuan penting. Umat Islam berhasil mempertahankan daerahnya dari tentara salib, namun kerugian mereka sangat besar. Kerugian itu mengakibatkan kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Ada beberapa peninggalan dan dampak yang diakibatkan hasil dari perang salib ini. Di antaranya adalah yang pertama, politik dan budaya yang sangat berpengaruh pada masa abad pertengahan Eropa yang dikenal dengan istilah Renaissance. Dan yang kedua, dengan mengenalnya perdagangan yang dilakukan oleh kaum muslimin berpengaruh besar terhadap sistem perdagangan Eropa. Mereka biasa menemukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah mereka temukan. Yang ketiga yaitu kemajuan di bidang berperangnya juga merupakan salah satu dampak peperangan ini. Nah, materi yang keempat yaitu peradaban Islam pada masa 3 kerajaan. 3 kerajaan Islam penting diciptakan pada akhir abad 15 dan awal abad 16. Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safawi di Persia.
Tiga kerajaan penting tersebut tampak lebih memusatkan pandangan mereka pada tradisi demokratis Islam dan membangun imperium absolut. Hampir setiap segi kehidupan umum dijalankan dengan ketepatan sistematis dan birokratis, dan berbagai kerajaan mengembangkan sebuah administrasi yang rumit. Ketiga kerajaan besar ini seperti membangkitkan kembali kejayaan Islam setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Namun, kemajuan yang dicapai pada masa tiga kerajaan besar ini berbeda dengan kemajuan yang dicapai pada masa klasik Islam. Kemajuan pada masa klasik jauh lebih kompleks di bidang intelektual. Kemajuan di zaman klasik dalam bidang ilmu keagamaan, umat Islam sudah mulai bertaklid kepada imam-imam besar yang lahir pada masa klasik Islam. Kalaupun ada mujtahid, maka ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad fi al-mazhab, yaitu ijtihad yang masih berada dalam batas-batas mazhab tertentu. Tidak lagi ijtihad mutlak, hasil pemikiran bebas yang mandiri. Filsafat dianggap bid'ah. Kalau pada masa klasik, umat Islam maju dalam bidang politik, peradaban, dan kebudayaan seperti dalam bidang ilmu pengetahuan dan pemikiran filsafat. Pada masa tiga kerajaan, kemajuan dalam bidang filsafat kecuali sedikit berkembang di kerajaan Safawi Persia, dan ilmu pengetahuan umum tidak didapatkan lagi. Kemajuan yang dapat dibanggakan pada masa ini hanya dalam bidang politik, kemiliteran, dan kesenian, terutama arsitektur. Ketiga kerajaan besar Islam, yaitu Kerajaan Utsmani, Kerajaan Safawi, dan Kerajaan Mughal, sangatlah maju dalam bidang politik. Tetapi dari ketiga kerajaan tersebut pun memiliki konflik tersendiri, dan tak jarang mereka melakukan peperangan satu sama lain untuk perluasan daerah-daerah kekuasaan masing-masing kerajaan. Dan tak hayal dari konflik-konflik tersebut yang terjadi berkepanjangan membuat bumerang dari kerajaan mereka sendiri yang membuat mereka datang ke dalam masa akhir tiga kerajaan besar Islam. Yang kelima yaitu Kerajaan Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, pergolakan politik, atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar negeri. Melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimulai dari paruh abad ke-15, Islam telah menjadi unsur penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan Malaka. Pusat kunci dari mana Islam menyebar ke seluruh bagian lain di Nusantara sebagai pusat pengajian Islam. Malaka begitu peka terhadap perkembangan Islam. Langkah para sultan yang menitik beratkan pada pelayanan terhadap alim ulama memungkinkan Islam berkembang pesat. Sementara itu, Islam yang mempunyai dasar filosofis dan rasional yang kuat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan Melayu. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Islam dan nilai yang konsisten dengan Islam menjadi sumber penuntut hidup yang penting bagi Melayu. Yang keenam yaitu reformisme Islam. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengertian reformisme menurut Islam adalah merubah pemahaman agama umat Islam yang menyimpan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, benih pembaharuan dunia Islam sesungguhnya telah muncul sekitar abad ke-13 Masehi, ketika dunia Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang. Yang ketiga, tokoh-tokoh gerakan reformisme yaitu Ahmad Srihindi, Syah Waliullah atau dari India, dan Muhammad Abdul Al-Wahhab dari Arab. Yang ketujuh, dampak kemajuan Barat atas dunia Islam dan respon Islam terhadap peradaban Barat modern.
Dampak kemajuan Barat atas dunia Islam yaitu untuk menuju kemajuan mereka mengalami masa kebangkitan. Berbagai keberhasilan dicapai oleh mereka. Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi. Vasco da Gama menemukan Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Karena dua penemuan ini, maka bangsa Eropa menghindari monopoli lalu lintas perdagangan yang dikuasai umat Islam. Respon Islam terhadap peradaban Barat modern yaitu kaum muslimin di negara-negara berkembang bersikap kritis untuk melawan wacana global yang diproduksi Barat, termasuk wacana globalisasi yang selama ini diterima sebagai sesuatu yang niscaya, harus dikritisi karena tersembunyi sebuah ideologi yakni non-liberalisme yang dampaknya terhadap pembunuhan ekonomi rakyat sangat luar biasa. Apapun motif, model, dan pihak yang terlibat, konflik realitas dunia yang penuh konflik menimbulkan bencana kemanusiaan yang dahsyat, di mana negara-negara berkembang termasuk Muslim adalah korbannya. Konflik yang dipicu oleh semangat imperialisme telah membuat jurang yang semakin besar antara kelompok dominan yang didominasi. Dunia tentu tidak boleh terlalu lama dibiarkan terpolarisasi atau dua kelompok itu, di mana kelompok dominan sebagai the first class bisa berbuat sewenang-wenang atas kelompok yang didominasi. Jalan keluar dari kemelut ini ada dua yang ditawarkan, beberapa kalangan dialog atau melawan hegemoni. Itulah tadi pemaparan 7 materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.